atau C aja. Nah, oke. Multiple. Oh, tadi background-nya siapa tuh? Bagus sekali itu, batik. Ini Melvin. Di akun seks saya tulisannya masih belum berubah dari yang tadi, Pak. Masih tertulis 24 dari 25. Wah, tahu saya. Tapi saya sudah lihat itu Anda hadir. Tuh. Oh, kurang dikasih tanda pentung ya. Sudah hadir. Kamu nggak percaya sama saya, ya udah. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya. Makasih, Pak. Lihat. Jadi Anda tidak tahu bahwa hari itu hadir atau tidak, hanya jumlahnya pertemuan saja gitu. Oke, jadi setelah ini anti turunan itu ya. Jadi mungkin bagus juga aku cetak page. Ya, jadi kita sekarang adalah penggunaan turunan, mulai dengan anti turunan. Nah, saya kira anti turunan ini juga di SMA sudah ya, yaitu kalau biasanya kita mencari turunan dari suatu fungsi, sekarang turunannya diberikan, dicari aslinya apa, begitu kan ya? Aslinya apa dan umumnya tidak tunggal. Ya. Jadi anti turunan di sini sudah ada penjelasannya. Kita melihat bahwa fungsi tersebut tidak tunggal, tapi kita mempunyai hal berikut ya. Jadi kalau mereka kalau mereka mempunyai turunan yang sama, mereka pasti hanya berbeda konstan. Ya. Jadi seperti ini. Jadi ini yang digambar adalah anti turunannya. Ya, yang digambar di sini adalah turunannya. Ini adalah gradien garis singgungnya. Ya, ini gradien garis singgungnya. Kemudian yang dicari adalah lengkungan yang ini merupakan garis singgungnya. Ya, jadi Anda lihat ini sebetulnya ini adalah fungsi-fungsi yang hanya sekedar berbeda konstan ya. Nah, jadi di sini ini adalah semuanya kalau diturunkan dia akan mempunyai garis singgung yang tergambar di garis kecil-kecil ini. Oke. Dan kemudian kalau nanti dicari lengkungan yang melalui titik tertentu, maka dia akan menjadi tunggal. Ya. Jadi diingatkan kembali tentang turunannya. Setelah itu kita bisa mencari anti turunannya. Ya. Gitu. Oke. Nah, berdasarkan hasil cobalah 61 tentukanlah ini anti turunannya. Yaitu berapa? Ini anti turunan dari ini. Kalau Anda sudah mengerjakan turunan dari fungsi ini. Ya. Fungsi ini tahu turunannya yaitu berapa? Ya. Jadi kalau saya punya
saya punya fx sama dengan x pangkat r, maka f aksennya adalah rx r-1. Nah, sekarang saya punya katakanlah mungkin integral dari anti turunan ya. Ini dulu yang diketahui. Mungkin saya gunakan ini dulu, xr-1 dx. Ya. Jadi ini adalah fungsi. Jadi saya mau mencari suatu fungsi fx sehingga f aksen x itu sama dengan xr-1. Ya. Jadi fx-nya berapa kalau begitu? Berapa fx-nya? Devina Arauda. Iya, Pak. Ini berapa fx-nya? Jadi arti dari integral ini adalah saya mencari suatu fungsi yang kalau saya turunkan balik ke sini, yaitu balik ke xr-1 ini. Berapa? Berapa? Kalau saya punya fungsi seperti ini, turunannya begini. 1/r kali Bagus. x r. R, X ya, bagus. Ya. Nah, dulu sama Pak Guru selalu diberitahu. Sekarang saya berikan artinya, tolong cari sendiri. Itu background-nya Zeta bagus sekali. Ya, Pak. Apa itu? Papan tulis atau batik? Oke. Background biasa, Pak. Ya. Nah, sekarang umumnya nanti ini tidak xr-1, tetapi xr saja. Berapa di sini? Kalau r-1 tadi, kalau r-1 jadi r. Kalau r, enggak, saya tanya. Alexander, Ya, Pak. berapa ini? 1/r+1 kali x pangkat r+1 Ya, oke. plus c. Plus c. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi kita kalau ini mencari turunannya ini kan sudah beres ya. Ini sudah pasti tahu lah. Ya, kan kita habis UTS. Oke. Nah, sekarang balik di sini. Balik di sini. Ini yang pertama sudah ya. Yang pertama sudah kan? Yaitu berapa tadi? 1/r+1 xr+1 plus c ya. Nah, tentu saja ini tidak boleh 0. Betul? Ya, tidak boleh 0. Jadi artinya kalau ini 0, R-nya -1. Nah, jadi kita masih belum tahu apa anti turunan dari ini. Ya, kita masih belum tahu anti turunan dari ini. Oke, Ekalina. Oke, Pak. Kamu belajar dengan menggunakan apa itu? Komputer atau laptop atau Laptop, Pak. Hah? Laptop, Pak. Laptop, ya, oke.
Nah, yang nomor 2 berapa, Ekalina? Jadi di benak kita cari turunan sin AX berapa, cos AX berapa, gitu kan? Terus ini berapa ini? Yang nomor 2, Pak. Ya, Yang nomor 2, 1/2 sin 1 per apa? 1/2. 1/A cos AX plus C. Bagus. From C, nomor 3. Nomor 3, 1/A sin AX Sin AX. Oke, bagus. plus C. Nomor 4. Siapa? Sola Gracia. Satu per A. Tentu saja kita harus lihat yang di atas itu ya. Nah, Anda sudah mengerjakan nomor ini belum? 61. Kerjakan 61 dulu. Oke, asumsinya 1, 2, 3 sudah. Nomor 4. Sola Gracia. Nomor 4. Anti turunannya berapa? 1/A 1/A. tan AX. Berapa? Tan AX. Tan AX. Salah bentar, Pak. Tidak. Jadi, apa sih tan AX itu? Yang kita tahu ya di trigonometri itu hanya sin dan cos saja. Kita hanya tahu ini nih, turunan sin berapa, turunan cos berapa. Yang lain itu tuh belum tahu. Ya, ini belum tahu nih. Untuk mencari turunannya ini, kita mengubah dia menjadi sin AX per cos AX. Coba cari turunannya. Farhan, berapa turunan tangen X, tangen AX? A kali secant kuadrat X, Pak. A kali secant kuadrat X. AX. Secant kuadrat AX, Pak. Ya. Terima kasih. X. Sola, Anda bisa enggak mencari turunannya ini? Sin AX per cos AX. Gimana caranya mencari turunannya ini? Harus dicari dengan menggunakan apa? Yang U per V itu bukan, Pak? Apa? Yang U per V. Ya, bagus. Kamu minum apa, Farhan? Air putih, Pak. Waduh, hebat. Hebat. Ya. Biar tetap konsen, Pak. Apanya? Kenapa, Farhan? Biar tetap konsentrasi. Oh iya, tentu. Nggak masalah. Saya hanya tanya aja, minum apa. Kita kan bebas. Kalau di kampus tidak boleh bersuara. Di sini Anda mau minum, mau apa, nggak masalah. Saya juga sambil minum. Kalau di kampus, saya hanya bawa air putih aja. Nggak masalah.
saya hanya ingin menyapa apa yang dilakukan oleh murid saya. Oke, Sola sudah ketemu ini turunannya. Jadi harapannya oleh karena itu saya akan tahu sekant kuadrat AX itu adalah berapa? 1 per A tangens AX ya, plus C gitu. Ya, yang ini agak sedikit tidak ada aturannya untuk mencari langsung begitu. Ya, jadi mungkin karena saya tahu turunannya ini yang sama dengan ini, maka integralnya ini adalah fungsi yang diperoleh dari sini tadi. Oke, ya. Ya, Anda harus cepat ya, kalau enggak nanti saya tahu sih bisa pakai alat gitu ya. Nah, jadi ternyata karena turunan itu adalah kalau saya punya jumlah bisa diturunkan masing-masing, ya, maka integral dari ini ya bisa diintegralkan masing-masing. Ya, jadi ini nanti akan menjadi apa? K1 integral f aksen x dx plus K2 integral g aksen x dx gitu kan? Ya. Oke. Nah, 64 saya kira Pak Heru sudah mengerjakan. 65 ya dari sini kita bisa jadi ini bisa yang namanya integral substitusi ya. Nah, ini integral substitusi. Jadi ya ini ada contohnya itu. Walaupun saya minta untuk menebak dulu ya. Bentuknya begini. Oh, berarti Gx-nya adalah X pangkat 3 plus 1 gitu kan ya. Dengan demikian jawabnya nanti bisa diperoleh dari sini. Nah, ini contoh ini hanya memperlihatkan bagaimana perhitungan itu bisa lebih cepat, tapi kalau sekarang karena Anda online ya tentu saja masukkan aja ke software langsung keluar ya. Jadi mungkin ya tapi moga-moga begini ya, harus hati-hati ya. Ini semester ini kita online, semester depan belum tentu online ya. Di saat itu tuntutannya dugaan saya masih seperti sebelum COVID. Ya, Anda harus dengan cepat tahu bagaimana mengintegralkan itu gitu. Oke, sudah tidak lagi pakai software. Ya, hati-hati. Nah, jadi cara lain adalah dengan menggunakan variabel lain ya. Ini tolong dipelajari. Ya, di dalam penulisan itu hindari ini kalau sekarang sih mungkin tidak terlalu pengaruh. Ya, tidak terlalu pengaruh, tetapi kalau Anda menjawab ujian di dalam esai, itu bentuk seperti ini pun bisa disalahkan ini, ya, karena U dan X itu tidak mungkin muncul bersama-sama, ya, sebab bisa diinterpretasikan lain ini, integralnya terhadap dx, tapi U ini dianggap konstanta nanti keluar, begitu. Oke, ya, sebab ini mempunyai cara lain. Nah, saya lihat Pak Heru katanya sudah semua yang ini, ya. Ini adalah integral-integral yang dapat diselesaikan dengan menggunakan substitusi. Demikian pula hal seperti ini. Oke. Jadi ini bisa menyelesaikan ini dengan lebih dari satu cara. Ya, tujuan dari ini saya sebutkan itu adalah
kita punya banyak cara untuk menyelesaikan ini. Nah, pengantar persamaan diferensial. Jadi kalau dulu persamaan itu, kalau dulu di SMA, persamaan itu mencari bilangan, ya, yang memenuhi ya persamaan itu. Jadi istilahnya dulu di SMA. Nah sekarang, dulu tanpa ada apa-apa ya, sekarang ada persamaan diferensial. Ya. Jadi penggantinya persamaan ini adalah persamaan diferensial. Yang dicari itu bukan bilangan. Tetapi yang dicari apa? Sergi. Yang dicari apa, Sergi? Iya, Pak. Masih mute? Halo. Cek. Oh, masih mute, tidak terdengar. Halo. Ya, silakan diperbaiki mic-nya. Kathleen? Persamaan, Pak. Mencari apa? Persamaan. Kurang terdengar, Kathleen. Persamaan, Pak. Mencari? Persamaan. Bukan. Oh. Aditya Inas? Nanti saya balik lagi. Iya, Pak. Pada persamaan diferensial, kita mencari apa? Tadi Kita pada persamaan kita mencari bilangan yang memenuhi. Kalau persamaan diferensial, kita mencari apa? kita mencari. Tadi saya juga persamaan. Kalau salah yang persamaan. Iya. Mana itu Aditya kok pindah dia? Iya, Pak. Tempat duduknya pindah. Maksudnya pindah. Ya, saya pakai dua layar, terus kemudian kan ada grid galeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 49 wajah kecuali hanya 8 orang. Johannes Lee, Ahmad Novel, Wono, Filber, Muhammad, Hardial, Ahmad Rasad, Vincent yang tanpa video. Oh, sekarang Johannes Lee pakai video, enggak ya. Julian V. Wono tetap tidak pakai video itu. Oke. Terus kemudian tiba-tiba Anda bersuara pindah dia. Wah, jadi oke. Yopel, pada persamaan diferensial kita mencari apa? Mencari fungsi ya, Pak? Betul, mencari fungsi yang memenuhi persamaan tersebut. Ya, jadi ingat pada persamaan diferensial itu mencari fungsi yang memenuhi persamaan diferensial tersebut. Oke, Kathleen? Kathleen, Ya, Pak. dari Ya, Pak. persamaan diferensial mencari apa? Fungsi. Fungsi. Sola?
Pak. Pada persamaan masalah pada persamaan diferensial itu mencari apa? Fungsi. Fungsi yang memenuhi persamaan tersebut. Oke. Jadi sebagai contoh, fungsi ini memenuhi persamaan diferensial ini. Ya. Karena ini sudah diketahui, karena di sini ada turunan pertama, saya cari turunannya, substitusikan, maka itulah persamaan diferensialnya ya. Y aksen sama dengan min Y per X. Ini persamaan diferensialnya. Oke. Nomor 71, turunkan, substitusikan ke sini. Oke, semua harus mengerjakan. Coba. Turunkan, dia harus memenuhi ini. Dan sudah tidak ada C-nya ya, tidak ada C-nya. Ya. Oke. Jadi ini refreshing untuk meyakinkan bahwa sudah kita bahas. Buktikan bahwa dalam bentuk ini memenuhi persamaan diferensial ini. Ya, sekali lagi, turunkan dia secara implisit. Ya. Turunan implisitnya berapa ini? Valia turunan ininya implisit. Valia. Ya, Pak. Berapa turunan dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan C turunan dari Y terhadap X? 2X. 2X. 2Y. D per DX. Berapa? Sama dengan 0. 2Y. 2Y. D per DX. Ya. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Ya. Jadi DY per DX sama dengan ini pindah ke sana min 2X per 2Y. Duanya coret, jadi memang memenuhi itu. Ya. Saya kira saya anggap sudah. Oke. Nah, persamaan diferensial yang paling sederhana itu adalah mencari fungsi Y. Ya, di sini adalah mencari Y. Mencari Y sehingga turunannya sama dengan Fx. Jadi kalau begitu Y-nya berapa? Kathleen. Ya, Pak. Jadi, persamaan diferensial yang paling sederhana itu adalah mencari Y sehingga dy dx sama dengan fx. Jadi turunannya sama dengan fx. Kalau begitu y-nya berapa? Y-nya kalau turunannya fx setengah f kuadrat x ya. Kok ada x kuadrat? Fx. Iya. Integral fx. Integral fx dx. Ya, dalam integral ini seakan-akan ada tanda c. Ya, sudah ada tanda c. Oke. Oke. Jadi ini mudah dong. Y sama dengan integral x kuadrat dx. Oh, kamu menjawab ini ya. Plus C. Jadi Ya, berapa tadi. itu? Sepertiga. X Sepertiga pangkat 3. X pangkat 3 plus C ya. Ya, Pak. Oke. Ini sudah yang tadi. Ya. Ya, nah ini yang tadi saya katakan tadi ya. Jadi jawabnya bisa banyak, tetapi mereka ada konstanta saja. Nah, konstanta itu
menjadi hilang kalau kita mengatakan bahwa oh, lengkungannya lewat titik tertentu saja. Ya, lewat titik tertentu saja. Nah, misalkan ini. Carilah jawab persamaan diferensial dengan Y0 sama dengan 1. Soal seperti ini juga bisa disajikan, carilah lengkungan dengan gradien garis singkung di setiap titik XY adalah X kuadrat dan melalui 0,1. Ya, itu nah mungkin kalau soal multiple choice, soal sekarang ya lebih muncul ini ya. Gitu. Oke. Coba dikerjakan ini. Saya akan itu ya akan hapus bagian di kolaborasi space ini yang sudah dibahas kelihatannya umumnya nanti bahan di UTS itu sudah tidak terpakai lagi agar Teams-nya jadi agak ringan. Jadi 74 ya. Oke. Bagus. Bagus. Ya, sudah ya. Bagus. Sekarang kita ke 75 kalau gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai persamaan diferensial yang variabelnya terpisah. Kalau yang ini kan seperti yang lalu ya, mudah. Nah, yang kedua ini itu bisa ditulis begini ya. Jadi dy per y kuadrat dx per x kuadrat. Jadi seakan-akan tulisan ini itu bisa dipecah gitu. Notasinya begitu cocok ya. Oh, salah ya saya ya. Yaitu jadi apa? X kuadrat dx ya. Oke, nah gitu. Oke, jadi ini diintegralkan seperti biasa. Kemudian diintegralkan, ini diintegralkan gitu. Oke. Ada C1 nanti di sini ada C2, tapi karena konstanta ini adalah bebas, ini juga bebas, kumpulkan saja jadi satu gitu. Ya. Nah, ini pakai notasi baru. Ya. Oke, saya kira harapannya Anda sudah belajar itu. Nah, kata Pak Heru,
mulai dengan cobalah 75. Jadi sekali lagi variabelnya terpisah. X dengan DX kumpulkan jadi 1, Y dengan DY kumpulkan jadi 1. Oke. Ya. Jadi ini kuncinya dari sini. Y dengan DY, X dengan DX, kemudian diintegralkan. Oke? Nah, ini ada konstanta, ini ada konstanta, konstantanya kumpulkan jadi 1, jadi bentuknya begini. Bagus. Terus sekarang kita mau ya, biasanya sampai di sini juga oke, tidak perlu dituliskan begini. Dalam hal ini tidak masalah ya, karena dia pangkat ganjil. Tapi kalau di sini pangkat genap, maka nanti Anda harus menambahkan ini ya. Y-nya bisa harus plus minus. Jadi biasanya cukup di sini saja. Oke. Nah, gerakan kedua rias. Oke, bagus. Kemudian substitusikan C-nya. Jadi persamaannya seperti ini. Bagus. Ini kok seperti dua orang berbeda yang menjawab? Kelihatannya ya? Yang kemarin tuh yang jawab Pak Febrio Dalzano. Jadi yang bawah ini kayak belum tersinkronisasi gitu kemarin, Pak. Ulangi sekali lagi, Naura. Jadi yang kan kemarin saya ngerjakan, tapi belum tersinkronisasi. Jadi yang atas itu dikerjain Pak Febrio Dalzano. Jadi yang bawah ini saya lanjutin. Oh ya, oke. Ya, bagus. Bagus. Jadi kalau mau sinkron harus pakai lingkaran itu kan ya, apa itu. Jadi oh ini Pak Heru, makanya dia tertib gitu ya. Oke, kalau nggak tertib nanti 77, 76-nya mana? Oh ini 76 kok belum nih? Ayo masing-masing kerja. Jadi kalau gerak itu kuncinya adalah ini nih. Ini adalah percepatan ya. Adalah main G. Jadi asumsinya kalau begitu seakan-akan ada ini T, ini ketinggiannya. Dan G itu ya, ini bumi nih. Ini permukaan bumi ini. Nah, ini ketinggiannya. Ya. Jadi G-nya asumsinya dia turun ke bawah ke sini. Ya. Oke. Ayo 76. Carilah kecepatan dan tinggi benda pada saat T sama dengan 4 detik setelah dilepas. Dari ketinggian 1000 kaki, suatu benda dilemparkan suatu benda dengan kecepatan. Ya, salah ya ini ya. Carilah kecepatan dan tinggi benda. Jadi ini kalimatnya oke. Ini 1000 kaki. Terus bendanya dilempar ke atas.
ya dengan kecepatan awal sekian. Ya, jadi dia melakukan seperti ini ya. Oke, jadi kan mulai dari ini, terus kecepatan awalnya ini. Ini ngerti nggak ya? Kalau nggak ngerti tanya ya. Oke, siapa yang mau membuat? Siapa yang mau membuat? Tobias, Ya, Pak. tolong dibuat Di di whiteboard Anda boleh, hmm, atau pakai halaman baru di sini juga boleh. Anda pakai apa? pakai apa ya? Maksudnya pakai pen atau pakai apa sih? Oh, pakai pen. Nah, Pakai Wacom. Wacom. Oke, Iya. tambahkan halaman aja. Oke. Halaman 76 nih. Nah, gitu aja. Oh, cobalah ya. Kamu yang share screen juga boleh. Biar tulisannya langsung kelihatan. Oke, Pak. Share screen. Pencet apa sih, Kak? Pak? Nah, Pencet apa ya? apanya? Share screen. Oh, ini ada. Oke. Ya. Nah, oke, saya stop share screen-nya. Kan ditanya kecepatan sama jarak ya, Pak? Jadi mulai dengan dv/dt sama dengan dv/dt sama dengan min G. Jadi asumsinya kalau ke atas positif, ke bawah negatif ya. Oke, terus di G-nya kan konstan. Iya. Kalau gitu VT
V Iya, DV D bukan. bukan Jadi aksen. enggak usah. Langsung DV aja. DV sama dengan Oh, DV sama dengan min GT. DT. Ah, Ini enggak DT, Pak. hah? Enggak DT gini. DT, iya, DT. Baru mau ya. Jadi kalau gitu kan diintegralkan. Iya. Kalau begitu V sama dengan gitu kan? Iya. Jadi V diintegralin Oke. dengan GT min GT. Ya, plus C. Oh ya, plus. Ya. Nah, kemudian kita harus mencari C-nya ini. Ya, kita harus mencari C-nya itu. C-nya dari mana? Yaitu pada saat 0, V0-nya akan diketahui. Oh iya. Jadi, substitusikan T sama dengan 0. Berarti V0 gitu, Pak. Ya, Sama dengan C gitu. jadi tahu ya semua ya, ini sebetulnya ada T-nya nih. Jadi mungkin VT sama dengan min GT plus C gitu. Jadi kalau saya substitusikan T sama dengan 0, maka V0 ini 0 plus C gitu. Oke? Iya. Ini G kali ya. Iya. Ya, dan itu diketahui, ini kecepatan awalnya diketahui Tobias. Kecepatan awalnya 50 ya. Ya, Berarti C sama dengan 50 gitu, Pak. 50 ya, 50 kaki ya. Jadi yang C-nya 50 ya. Jadi yang sebetulnya yang 50 yang ini ya. Implikasinya C-nya 50. Oke. Terus baru nyari apa ini? V4 gitu, Pak. V4 gini ya nyarinya. Ya. Kemudian yang ditanya carilah kecepatan. Ya, V4-nya berapa? T min G dikali 4 ditambah 50 ya. G-nya paling gampang 10 aja ya. Oh. Waduh. Kamu yang lebih tahu ya. G-nya berapa ya, G? 10 aja, Pak, lebih gampang. Oh. Tadi dimarahin orang fisika. Min 32 ya. 9,8 kayaknya. Kan itu pakai kaki ya. Oh iya, kaki ya. Berarti 32 ya. Pakai kaki. Udah satuannya diganti aja. Dari 1000 kaki menjadi 1000 meter. Oke. 50 kaki jadi 50 meter gitu aja lah. Kaki diganti meter aja. Oke. Oleh karena itu G-nya kita ambil aja 10 lah. 10 meter per detik ya. Iya. Jadi 10 ya. Ya. Nah, sekarang ketinggiannya. Ketinggian berarti ds sama dengan dv dt ya. Berapa? dv dikali Kan. v kali dt. V sama dengan ds per dt. Oh iya. Sama dengan ds dt, maka ds sama dengan v dt. Ya. Integral ini, Pak.
S. Bukannya 14 ya? Itu coba scroll ke atas deh. Itu min 9 kali 4 plus 50. Itu G, sorry. Ini bukan 9. Itu G. Oh iya. Oke. Tadi V-nya udah ada ya Pak ya gitu ya. Ya, Oke, P-nya berapa tadi? min GT plus C ini. Jadi C-nya diganti oh iya, aja. C-nya C-nya kan udah 50 ya. diganti tadi. 50. Oke. Ya, Sama dengan sorry Pak. pakai kurung, pakai kurung. Jadi Dan jangan lupa, oh iya DT. orang matematik itu seperti komputer. Kalau salah notasi juga komplain. Ya. Karena seperti bahasa, mungkin lebih bagus itu. Nah, plus C lagi, Tobias. Iya. Tapi C ini bukan C yang tadi ya. Iya. Bukan. Ya, C baru lagi nih. S0-nya ya Pak. Nyarinya pakai S0-nya. Ya, pakai S0-nya. Bagus, Tobias. Jadi S0 tadi 1000 ya Pak? 1000, ya. Oke. Ya. Di S4 sama dengan Bagus, Tobias. mantap. Nah, nggak usah dihitung lah ya. Oke. Yang lebih penting adalah sekarang ditanya, carilah kecepatan dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tanah. Jadi pada saat sampai di tanah itu, berapa kecepatannya dan berapa waktunya. Berarti nyari ST sama dengan 0 ya Pak? Ya, bagus. 0 sama dengan minus. Ya. Nah, G-nya kan 10 ya. Iya, G-nya 10. Kemudian bisa dicoret dulu ya. Berapa ya? 5. Coret juga. Disederhanakan dulu sebelum dihitung lebih lanjut. Jadi Ya, sebelum menghitung, ya. Rasanya apa bisa? kayaknya D kuadrat min 4H kayaknya nggak bisa deh Pak. Nggak bisa. Bisa deh. Bisa. Bisa kali ya? 20 min 10 ya, betul. Iya bisa. Apa ya? T min 20, nggak bisa. T plus 20 ya. T min 20, T plus 10 ya. Oke. Oh iya, benar. Terus yang dipakai yang plus ya Pak? Jadi Yang ini. hasilnya positif ya. Kamu tapi salah itu Tobias. Harusnya T min 20 ya. Oh iya, benar.
Ini waktu udah ketemu gitu, Pak. Ya. Yang Baru. ini jadi waktunya. Oke. Nah, kemudian tinggal disubstitusikan aja ke V20 ya. Iya. V20 min 10 kali 20 plus 50 ya. Iya. Hasilnya harus positif atau negatif? Kayaknya negatif sih ya. Nah, Kayaknya negatif, Pak. negatif ya. Artinya dia kecepatannya ke bawah. Iya. Ya. Bagus. Ini stop share screen aja, Pak. Langsung aja. Nomor 76. Coba dicek. 76. Oh, 77 sekarang. Soalnya ini udah dikerjain, Pak. Ya, sudah dikerjakan. Tapi kan harus dicek. Oh iya, oke. Ininya ditutup aja. Screen. Apaan? Oh ini. Gimana sih nutupnya? Oh ini. Ini nih. Oh. Percepatan suatu benda bergerak pada garis lurus adalah AT-nya begini ya. Jika kecepatan pada saat T awal 4 meter per detik, carilah kecepatan saat T sama dengan 2 ya. Jadi VT-nya ini, oke. VT-nya datang dari mana? Oke, integralnya ini ya. Jadi kalau mau cek apakah ini benar atau tidak, turunkan saja. Turunkan harus balik ke sono. Sudah betul Tobias ini hasilnya ini? Benar sih kayaknya, Pak. Kemudian, oke, jadi VT-nya itu ya. Kamu yang cek, Tobias. Aduh. Gimana ya? Terus ke atas lagi. T2 benar sih kayaknya, Pak. Ya, 4 meter ya, kecepatan awalnya ya. Iya. Carilah kecepatan pada saat T sama dengan 2. Jadi, ya. Oke ya. Oke. Sekarang yang S-nya. Ini diintegralin lagi dari yang sebelumnya ya, Pak ya? Iya. Oke. Bagus. Oh. Ini sekarang jam 11. Ya. Saya kira yang ini kamu di fisika udah pernah lah ya. Di fisika pernah. Saya kira kerjakan aja. Oke. Sekarang Pak. kita ke integral tentu. Ya. Itu Pak di yang nomor 77 kayaknya ada yang kurang ini deh Pak. Yang mana? Nah itu yang pas V0.
Hmm. Itu kan harusnya T-nya masukin 0 ya. Oh iya, Oh terima iya. kasih. Berarti salah ya, Pak ya? Salah Aduh. ya. Salah Ya. nih. Siapa ini yang ngerjakan ini siapa? Saya Pak Ekalina. Siapa? Ekalina. Tolong diperbaiki. Iya Pak. Ekalina, oke. Saya menyerahkan ke Tobias. Dari mana Tobias? Dari Depok, Pak. SMA Depok. Ya. Ini lanjut Pak atau gimana? Ya, ganti Ekalina. Oke. Pak, tapi laptop saya kalau misalkan saya sambungin ke pen tab atau mouse, pokoknya kalau lagi share screen sambil nulis gitu langsung freeze Pak. Jadi maunya gimana? Videonya di off kan? Saya udah pernah coba sama teman saya kayak gitu. Terus, Saya sih nggak keberatan kalau dicoba lagi. oh oke Pak, sebentar. Kamu kalau pakai layar 2 ya, kalau pakai layar 2, pakai layar komputer, rasanya Anda bisa melihat 2 layar yang share screen ya. Bisa nggak? Coba Ekalina, kamu share screen. Kalau pakai Ya, nggak boleh. sudah saya share screen Pak. Ya, saya udah. Ya, kalau saya juga share screen itu, saya bisa nggak? 2 view option, zoom ratio, karena side by side mode. Oh, nggak bisa. Ya. Saya pikir bisa dua-duanya. Ini nanti jadi desimal gitu Pak. Jadi V0
pada saat 0, ya, betul. Oke, terus VT-nya, yang ini perlu diperbaiki kan? Itu ada minusnya, jangan lupa di awal. Oh iya. Berarti desimal ya, Pak? Nggak apa-apa. Apanya? Berarti ini hasilnya desimal nggak apa-apa? C-nya berarti, ya betul. Atau dibulatkan saja, Pak? Udah nggak usah dihitung, nggak usah dihitung. Terus ditambah aja di sini. Yang ini juga berarti dibulatin ya, Pak? Ya. Ya. Udah, nggak usah diganti. 2 min 1/4 aja. Iya. Ya. Ya. Oke. Udah, nggak perlu dihitung lah. Dengan asumsi menghitung seperti di SD, Anda sudah ahlinya. Oh, tuh lihat Ekalina, Anda videonya on, share screen, nggak crash. Iya, Pak. Ya. Kalau sekali crash, coba lagi lain kali. Ya. Oke. Nah, sisa waktu kita ini ya. Kita lanjut dengan integral tentu ya. Kalau yang tadi itu disebutnya integral tak tentu. Apa? Ini kalau ini definite. Ya, ini
ini bahasa Inggrisnya definite integral. Yang tadi integral tak tentu itu indefinite. Mengapa disebut tak tentu? Karena ada C-nya itu ya. Ya. Oke. Nah, kuncinya apa? Yang akan kita lihat di sini adalah misalkan usaha ini ya. Jadi ini adalah jaraknya, ini gayanya, maka usaha itu luas daerah ini nih. Ya, kalau dia konstan. Nah, kalau gayanya berubah, ya usaha ini tetap luas daerah itu. Jadi yang akan kita pelajari di sini cukup seakan-akan mencari luas daerah saja. Ya, tetapi nanti kita akan melihat bahwa banyak masalah lain yang bisa dipindah menjadi masalah mencari luas daerah. Oke, jadi kita tidak hanya sekedar mencari luas daerah, tetapi problem-problem yang ada di aplikasi, kalau digambar pada suatu diagram yang seperti ini, masalahnya adalah mencari luas daerah ini. Oke. Nah, jadi ini ya. Sekarang saya akan memperlihatkan masalah mencari luas daerah, tapi diganti dengan kecepatan ya. Jadi kalau ini waktu, ini kecepatan, kecepatannya konstan, jarak yang ditempuh ya luas daerah gitu. Ya, jadi kita akan berbicara mengenai kecepatan ini. Ya. Misalkan kita mengendarai mobil tanpa pengukur kilometer. Yang ada hanya kecepatan dan waktu. Ya, speed lah ya, ini mungkin laju. Ya, laju. Dapatkah kita menaksir jaraknya? Untuk mudahnya, misalkan kita mengendarai mobil selama 2 jam. Tapi kita kan selama 2 jam itu tidak mungkin mencatat semua kecepatan. Ya, biasanya mencatatnya kecepatan kalau ini itu hanya bus gitu. Tapi ini lebih malas lagi. Yang dicatat hanya maksimum dan minimum. Ya. Jadi, nah misalkan kecepatan mobilnya paling cepat tadi saya hanya 240 km. Ya, minimumnya 120 dengan mengabaikan kecepatan awal dari gigi 0 ke gigi 5 langsung. Dan anggap jalannya tidak ada halangan. Ya, tidak ada halangan. Sudah tidak pernah lagi berganti gigi. Menjadi berhenti lagi, terus awal lagi. Nggak ada macet. Ya, jadi dia hanya giginya 45 gitulah ya. Tapi kecepatan minimumnya 120, kecepatan maksimumnya 240. Nah, kalau begitu jarak yang ditempuh ya maksimal 480. Betul tidak? Dan minimumnya 240. Jadi di sini kita bisa menaksir bahwa jaraknya itu 480 dan 240. Kalau kita hanya mencatat maksimum minimumnya itu selama 2 jam.
Oke. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa memperbaiki taksiran ini? Karena lebar sekali dari 240 ke 480. Oke. Nah, apakah kita bisa memperbaikinya? Nah, untuk mempersempit taksiran, kalau yang tadi kan 480, 240. Jadi maunya ini diturunkan, yang ini dinaikkan, gitu. Agar informasinya lebih sempit, itu artinya lebih akurat. Ya. Nah, untuk mempersempit taksiran perlu menambah informasi. Ya, menambah informasi setiap jamnya. Jadi misalkan katakanlah tol, wah ini abstrak buat orang dari luar Bandung Jakarta ya. Jadi Bandung Jakarta itu kurang lebih jalan Bandung Cikampek itu lancar sekali. Cikampek Jakarta itu lebih ramai, banyak truk. Ya. Nah, katakanlah sekarang ambillah kecepatan maksimum dan minimumnya pada jam pertama. Nah, ya. Kalau tadi maksimum minimumnya pada seluruh jam. Kalau sekarang hanya informasinya pada jam pertama. Apakah mungkin kecepatan maksimumnya lebih dari 240? Jasmi? Menurut saya enggak, Pak. Tidak mungkin ya, karena pada selama 2 jam itu maksimumnya 240. Ya, 1 jam di sini ya tidak mungkin lebih dari 240 juga dong. Betul? Apakah kecepatan minimumnya bisa lebih kecil dari 120? Natasha? Ya juga, Pak. Natasha Perseri? Ya, Pak. Apakah mungkin kecepatannya lebih kecil dari 120? Enggak, Pak. Tidak, ya, karena diketahui kecepatan minimum sepanjang 2 jam itu 120. Di sekitar ini juga tidak mungkin lebih kecil dari 120. Oke? Demikian pula jam kedua. Ya. Nah, katakanlah sekarang misalkan gini ya, jadi tadi Vmax 240, Vmin 120 ya. Maafkan tidak menggunakan satuan. Ya. Karena ya tambah panjang. Sekarang pada 1 jam pertama. Vmax-nya misalkan berapa? 230. Vmin-nya 120. 1 jam kedua. Vmax-nya 200. Vmin-nya 150. Mungkin nggak? Angela? Nggak mungkin, Pak. Hah? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Tidak, salahnya di mana? Vmax-nya nggak pernah mencapai 240. Ya, bagus. Ya, jadi Vmax ini harus pernah tercapai di sini atau di sini. Ya, jadi mungkin saya ganti gitu. Bagus. Vmin-nya sudah pernah tercapai, jadi sudah. Oke. Nah, ini ya. Jadi
ini gimana caranya ya? Kita hitung aja lah ya, kita hitung aja ini. Jadi saya pakai layar apa? Pen aja. Yang sudah kita lihat ini ya lebih baik ya. Oke. Jadi jarak yang ditempuh ini S1 adalah pasti lebih kecil dari 240, lebih besar dari 120. Betul tidak? Dan S2 itu lebih kecil dari 200 dan pasti lebih besar dari 150. Jarak yang ditempuh pada jam kedua. Jadi totalnya berapa? S total itu pasti lebih kecil dari 440. Dan ini lebih besar dari 270. Tentu ini lebih baik daripada taksiran. Ya. Ini taksirannya 240, dia naik. Taksirannya dulu 440, sekarang dia turun. Ya, dan ini lebih baik daripada taksiran ini. Oke? Ya, nah. Jadi nantinya kita akan melakukan tadi dari 0 sampai 2. Kemudian kita lihat masing-masing lebih baik. Harapannya kalau saya lihat nanti sekian, terus sekian, terus sekian, terus sekian, lebih baik lagi. Ya, jadi taksirannya yang atas turun, yang bawah naik. Ya, harapannya nanti lama-lama ketemu. Ya, nah itulah nilai yang diperolehnya gitu. Ya, dan ketemunya itu nanti adalah bentuknya integral tentu itu. Oke. Nah, kita lihat ke catatan kuliah lagi. Jadi, moga-moga kita sudah bisa membayangkan kalau kecepatannya mobil itu konstan, maka jaraknya ya luas daerah. Kalau kecepatannya seperti ini, ya luas daerahnya melengkung begini. Dan kalau daerahnya melengkung, tidak mudah menghitungnya. Ya, kayak luas lingkaran itu tidak bisa kita langsung. Tapi yang kalau batasnya itu adalah potongan-potongan begitu, bisa. Ya, bisa dihitung luasnya. Oke. Nah, ada pertanyaan? Ya. Nah, misalkan grafiknya seperti ini ya, maka ini maksimumnya, kemudian minimumnya seperti ini. Jadi luas daerah yang dicari ini, ya, ini katakanlah L gitu, tentu lebih kecil dari kotak ini. Ya, betul? Dan dia pasti lebih besar dari kotak ini. Ini nilai minimumnya kan. Oke. Lanjut. Nah, ini gambarnya sekarang. Kalau tadi adalah langsung dari 0 sampai 8 ya. Sekarang kita taksir dari 0 sampai 4. Ya, tadi saya lupa untuk mengingatkan bahwa waktunya tidak lagi 2 jam tapi 4 ini. 8 ini ya. Agar kalau saya potong-potong tidak pakai angka pecahan. Jadi sekarang saya bagi 2.
maksimumnya di sini, ya minimumnya di sini nih. Di tempat yang kedua, maksimumnya mana? Maksimumnya ini ya, gitu. Minimumnya ini, nih, lihat nih, minimumnya di sini. Ya, jadi kalau tadi taksirannya itu begini, sekarang dengan informasi dibagi dua itu taksirannya menjadi begini, dan ini maksimumnya. Nah, ya, jadi taksiran atasnya berkurang dengan ini nih. Oke, minimumnya dulu segini. Sekarang minimumnya ini naik, yang ini tetap ya, gitu. Oke. Kalau dibagi 4, ya, kalau dibagi 4, ini adalah taksiran maksimum, ini taksiran minimum. Ya, di video saya tahun berapa? 2013 saya sudah membuat video ini. YouTube. Saya sign in. Yes, it's good. Okay. Your video. Playlist matematika 1A. Sebetulnya limit fungsi. Kalkulus Wono. Ini ya. Setengah jam. Wah, sudah. Kamu hasil UTS itu. Tahun berapa saya? 2013. Nah, misalkan seorang mengendarai mobil dari Bandung ke Jakarta melalui jalan tol. Ya. Nah, nanti di situ ada animasinya. Ya. Anda lihat. Saya kira stop. Ya. Ini sudah 11.36. Mari kita isi absen. SEX, login with Ina, lakukan kelas, aktifkan,
Oke. Sudah kan? Ya. Daftar pertemuan kuliah. Sabtu UTS kosong. Ini isi daftar hadir. Siapa yang tadi itu, siapa tuh? Saya, Pak. Siapa namanya? Muhammad Equilibri Fajria. Nomor? Nah, ini Nomor 34. Loh, Hadir. tadi malam saya lihat hadir loh. Aneh ya? Aneh. Sama Melvin juga, Pak. Iya, Melvin. Loh. Aneh. Tadi malam sudah saya cek dua-duanya. Yang Melvin udah saya kasih tanda. Oh, aneh ya? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo. Aneh. Udah, sekarang semua sudah. Pak, maaf, Pak. Ya. Saya Alkhairi Farisi, absen pertama. Tanggal 14 dan 18 saya lupa absen, Pak. Ya udah lewat kan? Nah, iya, Pak. apa? Waktu itu Oktober, Pak. Pas sebelum UTS. Ini. Hadir. Iya, Pak. Udah, satu aja lah. Pak, terima kasih. Oke. Stop ya. Kita ketemu lagi hari Kamis. Tolong dikerjakan. Ya. Oke. Saya tutup ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke. Makasih, Sampai Pak. Kamis ya.